Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat karunia, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah di masjid kita ini. Kemudian jamaah sekalian, mari kita bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Mari kita selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa artinya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Melaksanakan perintah Allah berdasarkan ilmu, karena takut, karena berharap surga Allah Azza wa Jalla, dan meninggalkan larangan-larangan Allah berdasarkan ilmu, karena takut diazab di neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang yang berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin yang hidup bersama Nabi alaihi salatu wassalam, adalah orang-orang yang semangat,
yang selalu bersemangat dalam beragama, selalu bersemangat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla menjadi orang-orang terdekat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mereka adalah orang-orang yang selalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan yang dianjurkan, tentang amalan-amalan terbaik, tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, pernah datang seorang Arab Badui kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan orang tersebut bertanya, "Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Orang tersebut berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Beritahukan kepadaku amalan-amalan yang jika aku kerjakan aku akan masuk ke dalam surga." Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan petunjuk kepada orang tersebut, memberikan jawaban kepada orang tersebut dengan mengatakan, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Engkau ingin masuk surga, maka sembahlah hanya kepada Allah dan janganlah engkau persekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus salatal maktubah, dan engkau juga harus melaksanakan salat yang wajib. Wa tuaddiz zakatal mafruḍah, dan menunaikan zakat yang wajib. Wa tasum Ramadan, engkau wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian orang tersebut mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah Azza wa Jalla, "la azidu ala hadza syai'an wa la anqus." Orang tersebut mengatakan, saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi dari apa yang engkau ucapkan. Maka ketika orang Arab Badui tersebut pulang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha." Siapa yang ingin mengetahui penduduk surga, siapa yang ingin mengetahui orang yang akan masuk surga, maka lihatlah orang ini. Di dalam hadis yang mulia tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita petunjuk, karena pertanyaan tersebut, jawaban dari pertanyaan tersebut adalah untuk orang yang bertanya dan untuk kita semua umat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita semua, dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan orang-orang yang bertanya kepada Nabi, kemudian pertanyaan dan jawaban tersebut disampaikan oleh para sahabat, diriwayatkan melalui orang-orang terpercaya sampai pada hari ini. Para ulama mereka menyeleksi mana hadis yang benar, mana hadis yang lemah, mana hadis yang palsu. Tapi hadis yang baru saja kita sebutkan adalah hadis yang disepakati kesahihannya oleh para ulama dari Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis tersebut, wasiat pertama yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Engkau ingin masuk surga, maka beribadahlah hanya kepada Allah. Menyembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau persekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Inilah pokok pertama yang harus kita ketahui semua. Inilah konsekuensi dari syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Ini juga adalah inti dakwah para nabi dan rasul. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah aku mengutus, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kepada setiap umat, kecuali kami wahyukan kepada rasul itu, hendaklah dia mengatakan, beribadahlah hanya kepada Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali saya. Kata Allah Azza wa Jalla, maka sembahlah hanya kepadaku."
Juga Allah Ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah agama yang murni. Juga Nabi kita alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk mengatakan kepada manusia semuanya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah, sungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, kehidupanku dan kematianku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Seorang ulama klasik terdahulu yang bernama Wahab bin Munabbih pernah ditanya, bukankah kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah? Beliau mengatakan benar, tapi tidak ada kunci kecuali ada gigi-giginya. Maka jika engkau membawa kunci yang ada giginya, maka engkau bisa membuka pintu tersebut. Tapi jika kuncinya tanpa gigi, maka engkau tidak akan bisa membukanya. Maka ditanyakan kepada beliau, apa atau jelaskan para ulama bahwasanya gigi-gigi dari kunci surga adalah kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya di dunia la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Wasiat kedua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan seorang Arab Badui, bagaimana kiat untuk bisa masuk ke dalam surga. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa tuqimus salatal maktubah, engkau mendirikan dan menegakkan salat yang wajib. Tentu mendirikan dan menegakkan salat adalah dengan melaksanakan salat sesuai dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya, dengan wajib-wajibnya, dengan sunnah-sunnahnya, dilaksanakan pada waktunya, suci dari hadas besar dan hadas kecil, kemudian dilaksanakan pada waktunya, tidak keluar dari waktu salat yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Karena sungguhnya salat itu adalah sudah ditetapkan waktunya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, hafidhu 'alas salawati was salatil usta. Jagalah semua salat-salat kalian, dan terutama salat pertengahan, yaitu salat asar. Dan dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam berbicara tentang pentingnya salat. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad. Ada 5 waktu salat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada seluruh hamba-hambanya. Faman jaa'a bihinna, barang siapa yang melaksanakan semuanya, lam yudayyi' min haqqihinna syai'an, dan tidak menyanyiakan dari hak salat 5 waktu sedikit pun karena ia meremehkan salat itu, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. Sebaliknya, barang siapa yang tidak melaksanakan salat-salat tadi, maka jika Allah berkehendak, Allah akan mengadabnya, dan jika tidak, maka Allah akan mengampuninya. Juga ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam apabila menghadapi masalah yang berat, maka beliau segera melaksanakan salat. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Jika beliau menghadapi masalah yang berat, maka beliau segera menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan beliau mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan kebahagiaanku, ketentraman hatiku, yaitu ketika aku sedang salat. Dan ketahuilah jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, salat adalah ibadah pertama yang akan diperiksa nanti pada hari kiamat. Maka barang siapa yang menjaga salatnya, dia akan selamat, dan barang siapa yang menyanyiakan salatnya, maka dia akan merugi dan celaka. Allah Ta'ala berfirman tentang ibadah salat, yang mana ibadah salat ini juga menjadikan kita menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang suci, menjadi orang yang baik akhlaknya. Allah Ta'ala berfirman, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian di antara penyebab masuk surga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, yaitu wa tu'addis zakatal mafruḍah. Engkau menunaikan zakat yang wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di beberapa jenis harta, yaitu emas dan perak, uang kertas,
juga binatang ternak dan sebagian dari pertanian, Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kaum muslimin untuk mengeluarkan zakatnya jika sampai kepada batas tertentu. Dan ketahuilah jamaah sekalian, sungguhnya kewajiban zakat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua hanya sedikit sekali dan tidak merugikan sedikit pun harta orang kaya dan sangat bermanfaat bagi orang-orang fakir. Bahkan disebutkan seandainya kaum muslimin semuanya mengeluarkan zakatnya, maka kita tidak akan dapati ada orang miskin di negeri kita ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung sabda beliau dengan mengatakan wa tasum Ramadan, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita semua kepada bulan Ramadan. Inilah sebab-sebab masuk surga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian, wa sallu khamsakum, salatlah 5 waktu, wa sumu syahrakum, puasalah pada bulan Ramadan, wa addu zakata amwalikum, tunaikanlah zakat harta kalian, wa ati'u dha amrikum, taatlah kepada penguasa kalian, tadkhulu jannata rabbikum, maka kalian akan masuk ke dalam surga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis tadi tidak disebutkan tentang ibadah haji, padahal rukun Islam ada 5. Yang pertama yaitu bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Kemudian melaksanakan salat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Para ulama menyebutkan kenapa ibadah haji tidak disebutkan, padahal dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang pergi haji dan tidak melaksanakan pelanggaran kefasikan di haji tersebut, maka ia akan kembali seperti baru terlahir dari perut ibunya, itu tidak ada dosa sama sekali. Dan al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'il jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya kenapa Nabi tidak menyebutkan, karena ketika orang Arab Badui tersebut bertanya, mungkin waktu itu ibadah haji belum diwajibkan, karena ibadah haji diwajibkan di akhir-akhir hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah 5 penyebab seorang masuk ke dalam surga, sebagaimana sahabat Mu'adz bin Jabal juga pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yub'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, beritahukan kepada aku amalan yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bertanya tentang perkara yang berat, perkara yang besar, perkara yang penting, akan tetapi itu mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, engkau melaksanakan dan mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau puasa pada bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan engkau pergi melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di masjid ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak. Allahumma innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.